Andri Keliling Amerika kembali lagi di season kedua, episode pertama. Tapi sebelum itu, jika kalian belum nonton Andri Keliling Amerika season pertama, kalian bisa cek di playlist, ada di sana. Kita kembali lagi di episode season sebelumnya. Kita udah menjelajah dari Washington DC sampai Indianapolis. Di season kedua ini kita akan menjelajah Route 66. Kita akan mulai dari Chicago, Illinois, ke bawah Missouri, ke bawah Kansas, Oklahoma, New Mexico, terus tahu mentoknya kemana? Mentoknya di Los Angeles, California. Dan pastinya penjelajahan nanti bakal seru. Tak cari-cari loh. Tadi aku udah kesana kesini, nggak taunya ada di sini. Kita harus memulai dulu karena di sini adalah tempat di mana Route 66 dimulai. Salah satu mimpiku adalah keliling Amerika, bertemu teman baru, menjelajah tempat yang belum pernah kita kunjungi. Saya Andri dan ini Alexa. Kita akan menjelajah Route 66. Hari ini tuh Andri mau naik sepeda ya, nggak tahu mau naik sepeda atau skuter. Di sini tuh ada beberapa sepeda ya, tuh lihat 1, 2, 3 ada banyak. Ini ada skuter juga di sini. Nah, kita akan menjelajah ke sana. Menjelajah pakai skuter itu emang luar biasa. Enak banget kalau apa ya, mungkin jalan sama teman-teman rame-rame gitu. Ini enggak, teman-teman pada kerja soalnya kan ini weekend, jadinya mereka sibuk kerja. Ada aku lihat dari mana ini. Ntar sih pastinya tuh bakal kelihatan dari atas. Oh, ini ternyata udah deket loh teman-teman. Ininya di bawah sana. Wah, berarti di gang berikutnya sih. Oh, ini bisa diputer, bunyi ternyata. Jadi bunyi. Lucu juga ini. Sekali puter nggak kelihatan ya. Jadi di sini itu kalau di sini ya bunyi. Kayaknya bisa parkirin di sini ya. Kalau parkir di sini itu harus dikunci, di lock, itu kan ada locknya. Nah, kita akan belok ke sini. Oke teman-teman, kita sekarang berada di depan dari Skydeck. Wah, di atas sana juga ada helikopter dan kita akan masuk untuk melihat keindahan dari kota Chicago dari atas, dari observation deck. Ayo langsung aja. Kayaknya masuknya di sini ya. Itu soalnya Skydeck. Oke, let's go. Terus Skydecknya di sana. Kita masuk ke sisi. Mana sisi? Oh, belum buka. Banyak tempat yang belum buka sih. Tapi kita akan ke bawah. Tiketingnya tuh di bawah.
kita udah sampai ke tiketingnya di sana. Tiket untuk ininya tuh antrinya nggak begitu panjang banget. Dulu tuh panjang banget. Tapi seharusnya itu ada kayak apa ya self service gitu ya. Tapi kok nggak dipakai. Aku nggak tahu. Oke teman-teman, ini aku udah dapat tiketnya, harganya $44. Kita akan menuju ke Skydam. Nah, sebelum ke atas biasa itu ada kayak history dari building ini, bagaimana dulunya itu dibuat. Terus ini ada beberapa building di dekatnya sih. Nah ini ada ceritanya banyak. Aku juga nggak begitu interesting. Tapi kalau kalian penasaran, mungkin bisa cek juga. Maksudnya cari langsung aja di kayak Google gitu ya. Apa historiknya, cuman lebih suka tuh ngelihat gimana sih aku langsungnya gitu. Jadi ada gedung-gedung nih. Banyak banget. Aduh, suaranya tuh kayak musiknya ini kayak kita udah mau terbang aja ya. Melihat ada Chicago arsitekturnya. Ada city view-nya tuh bagus banget ya. Dan banyak mungkin ya dulunya yang membangun kota Chicago ini, karena dulunya kan sempat down gitu kan. Ada banyak proses yang dilakukan dari banyak investor dari banyak negara yang membantu untuk mewujudkan ini. Kayak masuk ke gerbong kereta, kalau mau kalian foto juga bagus di sini. Nah. Masuk ini, wow, sensasinya tuh kayak kita kayak bener-bener di dalam gerbong, karena sampingnya ini ada kayak jendela yang bergerak gitu loh, kayak bener-bener nyata. Guys, terus juga ada kayak jalannya gitu, motionnya. This of Chicago di sana. Ternyata kita udah sampai elevatornya. Kita udah lebih dari Menara Eiffel. Lebih tinggi lagi dengan China Tower, dan lebih tinggi lagi dengan Empire State Building. Well, kita udah sampai di lantai 103 Skydam. Dan walau antri sendiri ataupun juga kalian solo travel, jangan khawatir, ada fotografer kok yang membantu kita untuk foto. Oke ya teman-teman, ini kita lihat dari atas, dari bawah. Emang luar biasa, tapi banget ini. Agak deg-deg loh, tapi ini keren banget dari sini. Salah satu alasan Andri bikin YouTube adalah Andri pengen keluar dari introvert. Andri ini masih malu, sumpah malu. Tapi aku lihat kayak, di sana juga ada anak-anak kecil. Mungkin aku bisa bikin pose foto duduk. Ya karena cuman waktunya ini 1 menit, ya udah. Kayaknya udah bagus kayak 1 menit ini, kepala langsung dibus. Plus agak malu kan, bingung. Begitu. Nah, dari atas ini kita bisa lihat kayaknya ada kebakar dari sana. Terus kita berdiri di atas bangun-bangun yang tinggi juga. Dan kita juga bisa lihat Lake Michigan yang gede. Ini tahu nggak, tempat kayak mengerikan buat syuting film di gang gitu ya. Sekarang malam kayaknya mengerikan kayaknya. Kita sekarang berada di Millennium Park, yaitu di belakangnya ada ikoniknya kota Chicago. Wow, ramai banget loh. Terang akan menjadi gelap, dan kehidupan juga akan berbeda. Kita akan menjelajah lagi kok. Jadi ini kita akan boarding. Ini ada 2 tiket. Kita lihat bahwa 2 tiket. 2 tiket, 1 sama 2. Kita siap untuk ngelihat ya bagaimana sih
keadaan kota Chicago dari keadaan dari laut. Can I check your backpack? Oh, thanks. I'm just checking bags. Those are fine. Yeah. And that for me, please. I think they're just new. Ah, you're fine. I just bought it today. Ketahuan gak debit? Mereka nggak nge-scan, Oh. nggak di-scan. Ternyata enggak. Jadi kita bisa masuk loh. Kita Cuma bisa. tinggal gini. Iya. Ini kalau kalian mau masuk, nih, Langsung aja nggak beli. Oh iya. Besok nanti tak kasih. Terserah mau duduk di mana. Mau di belakang, di sini aja. Samping aja. Untuk tiketnya itu ada di sana. Itu ada tiketnya. Oke, duduk aja di sini. Kan kita di tengah. Kita akan melihat banyak orang di sini. Ini ada gedung Trump Tower. Kelihatan kan? Ada kapten Robert. cuacanya adem, agak sedikit berangin, Oke, ada sedikit berangin. tapi mendung. Ya, karena memang kayak kota Chicago ini bisa dikatakan kota Wind City ya. Kenapa kok disebut seperti itu? Karena angin dari Danau Michigan Oke, itu dari atas turun ke bawah, oke. ujungnya itu di kota Chicago. Oh. Jadi sedikit demi sedikit akhirnya ngumpul banyak ujungnya Di Chicago sini. kena. Oke. Makanya namanya Wind City. Tahu nggak? Malam hari itu suasana yang berbeda. Kita melihat kegelapan dan juga kita melihat cahaya yang menerangi jalan yang kita pilih. Nah, New York City, Chicago ini itu lihat keren banget kan. Kita ini lagi cruise. Wow. Kalian pasti lihat di atasnya ada kereta yang lewat. Momennya tuh pas banget tadi. Oh my god, keren sekali. Ini mbaknya ceweknya itu udah 3 melambaikan tangan. Ya kan, melambaikan tangan di sini tuh memang kayak gitu. Orangnya Nah, mbaknya itu lagi cari pacar ya. Ntar tak samperin. Waduh. Mas ini kan tinggal di Chicago ini 5 tahun ya kan. Udah pernah belum naik kayak gini malam-malam? baru minggu lalu Pada minggu lalu ya. Sunset tapi sunset. lebih keren gak sih? Iya. Di sini atau enggak? Di sebelah sana sih. Kalau yang ke arah sini belum aku. Oke. Ini new experience ya kita. Oke, kalian pasti lihat ini ramai sekali. Wow. Kota-kota lain gimana mas? Bandingin. Kota-kota lain, jadi tiap kota itu mempunyai ciri khas masing-masing ya kan. Ternyata dikagetin. Itu nasi tahu itu mas. Biar nggak nabrak. Oke. Ini udah siap-siap ya. Kalau something random gitu ya. Wah, aku juga kaget tadi. Itu yang lain harus minggir itu. Harus minggir kamu. Oh bagus. Wah, kita nih di depan ngeliatin banyak orang dan ramai banget ini ya. Ini bener di samping-samping ini suaranya itu, Kandangnya. Oh, kandangnya beberapa ya, but-but kecil itu di sana. Oke. Ini parkiran mas. Iya, ini parkiran. Jadi ini ada 2 parkiran yang banyak banget. Cuman ini pendek banget, mobil lu nggak bisa masuk. Tuh lihat tuh mobilnya. Makanya kan aku ngeliatin Alexa ini tingginya itu mepetnya tadi itu 6,8 dan itu aku takut banget. Tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa.
Solar panel aman, fan juga aman. No. God. Oke ya teman-teman, jadi tadi deh kita muter. Dari muter di Michigan River ya. Yap. Michigan apa? Lake ya? Michigan Lake atau river? Michigan Lake. Lake. Jadi danau yang gede gitu kan. Nah sekarang itu kita akan balik kapalnya Mas. Balik terus kita cabut. Kita mungkin sedikit ngelihat keadaannya kotanya sih bagaimana kalau malam hari ya. Betul. Ya. Mantap. Well, finally, cruise hari ini telah usai. Masnya nggak capek itu yang ngomong terus. Aku loh agak lama ya kan. Oke. Nih, doknya di sini dulu. Tak kira mau nabrak. Enggak, udah pinter kok. Nggak tahu sih. Ada orang yang lagi nyimeng, baunya cimeng. Nggak tahu ya kalau di Chicago ini emang legal nggak? Apa? Cimeng. Legal juga? Pakai ganja. Baru dilegalin berapa? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu teman-teman. Jadi kalau mau beli itu ada toko kayak Indomaret gitu. Indomaret? Iya. Ada vending mesinnya juga. Dang. Jadi Tinggal pakai. semua itu boleh, semua orang. Ya tapi Mas Andri jangan ini loh ya. Rasanya gimana itu? Mau nyobain. Nah kan, ada. Dia mau juga nyimeng katanya. Aku nggak punya korek. Iya. Mau beli yuk korek yuk. Koreknya doang. Wow, ini banyak anak-anak muda mungkin mereka nih habis pulang dari klub. Taksinya warnanya kuning. Ini ada kuning. Wah. Itu lihat ngapain juga itu. Parah kan? Bisa gitu ya? Ya beginilah karena ini orang habis pulang dari kerja terus mereka ini kayak mengekspresikan gitulah. Kayak wah besok libur kita harus bersenang-senang gitu, berpesta-pesta, besok bisa tidur sepuasnya, malam ini mabuk-mabukan, begitulah kehidupan net. Mana ini ya, kita akan nap kan? Mas, footage-mu banyak banget itu. Nggak apa-apa, ini seri ngobrol aja ya kan, pasti kalian juga seneng kan. 50 menit. Nah, pasti suaranya nggak begitu jelas ya karena suara keretanya tuh lumayan kencang. Aku juga harus kencang juga ngomongnya. Di bawahnya kereta ini itu ada jalan sama parkiran samping-sampingnya. Di sana itu ada halal guys, halal. Oh iya juga. Nah, halal. Sorry. Ada halal. Jadi ini makanan dari Timur Tengah. Kita masuk ke sana, terus ntar milih di bowl apa? Di situ ya? Aku belum pernah. Namanya baby. Mbaknya. Kok cantiknya. Ini loh Mas, toko ganjanya. Oh ini toko ganja. Oh ini kratom kan? Kratom. Ya ini ganja. Kratom itu bukan ganja. Tapi dalamnya ini nanti ada macam-macam. Nah, kratom itu orang Indonesia itu temenku banyak banget yang Mas ini ada kratom 5 ton, bisa bantuin nggak untuk ini? Susahnya minta ampun. Bisa kejual di sini. Oh iya bener ini. Wabas. Kita akan balik ke parkiran, nemuin Alexa karena Alexa tadi itu bener-bener kecepatan. Jadi belum kita pembukaan udah ini. Oke, kalian kalau pengen parkir di sini lebih baik itu kalian parkirnya itu carinya itu di online karena di online itu cuma $25 itu saya besok jadi overnight gitu kan di sini. Jadi aku bisa bermalam di sini, tidur di van.
Kalau langsung itu $55 24 jam. Jadi 50% off lah ibaratnya. Kan lebih irit gitu kan, lebih enak. Kalau aku bandingin dengan parkiran yang lainnya itu yang lainnya lebih mahal. Ada juga yang di luar gitu ya, nggak di building karena nggak semua mobil bisa masuk di building. Untung Alexa nggak terlalu tinggi. Tingginya sendiri itu Alexa sekitar 6,6 mungkin ya. Jadi masih ada segini space tadi. Aku tuh deg-degan banget kalau ntar nabrak solar panel ya, apa yang akan terjadi I don't know. Tapi aman. Ya pokoknya intinya aman lah. Untuk space di atas sendiri itu kosong ya. Tapi kalau di bawah itu banyak orang. Emang Andri tuh pengennya ke atas supaya melihat view dari banyak apartemen sih. Saya kayak juga ada apartemen di samping sana, ada bangunan kosong di sana yang under construction. Terus juga ada banyak tempat yang mungkin kalau aku suntung di dalam, aku keluar di sini melihat, walaupun aku sendiri, aku sih ngerasa aman ya karena memang di dalam sini itu banyak kamera, mereka memantau gitu loh. Kalau ada something yang nggak beres, ada security yang akan bertindak gitu. Dan juga ada office-nya yang mereka mungkin juga standar. Kayaknya sih seharusnya 24 jam kan mereka ada karyawannya juga. Dan rate-nya juga nggak murah. Teman-teman, karena emang di sini kertennya itu nggak fully black out. Kalau emang yang di sana yang paling itu nyala, sebenarnya LED doang nggak begitu kelihatan ini banget sih. Tapi udah aku blackoutin depannya juga udah, walaupun agak ada celah sedikit, tapi kan orang itu nggak ngelihat banget gitu loh kalau di dalam sini ada cahaya. Ini sebenarnya bisa dirapetin sih, tapi harus buka dulu. Tapi so far nggak kelihatan banget sih, nggak nyolok banget lah intinya. Oke, kita akan tidur. Berantakan. Kita taruh depan dulu ya. Bermalam di parkiran itu membuat pengalaman baru. Dan hari pun juga udah berganti. Apa artinya itu? Berganti lagi tempat yang harus kita kunjungin, harus kita jelajahin dong. Jadi sebelumnya Andri udah masuk kan 6,8 tingginya. Tapi setelah aku lihat 6,3, waduh, aku pusing langsung di kepalaku. Ini gimana ini ntar mau keluar? Ntar jangan-jangan aku nabrak. Terus kayak apa sih yang harus aku lakukan gitu, kayak aduh, pintu keluarnya cuma ini doang. Terus kayaknya aku perlu tanya ke seseorang deh. Dan kayak bingung, kayak my car is like 6.6. aku tanya ke seseorang, mobilku ini tingginya ini 6,6. Ketika aku masuk itu 6,8, jadi kan oke. Terus sekarang aku lihat tadi 6,3. Terus gimana ini keluarnya? Dia bilang kayak I don't know, aku nggak tahu, aku cuman security. Iya. Gimana ini, nggak ada penyelesaian? Aduh, gimana? Terus ya kayak blank gitu loh di otak. Mau pikir apa itu aku nggak tahu gitu. Tapi ketika Andri keluar, pusing kan melihat 6,3 feet, sedangkan mobil Andri tingginya ini cuman ya kayaknya sekitar 6,6. Udah itu jedor ini ntar masa nabrak. Baru aja mulai road trip, masa mobilnya bakal gasruk nyangkut solar panelnya nabrak atau gimana? Aduh pusing lah. Ini gimana ini? Tapi ya Andri coba aja.
terus berhenti, kira-kira nyangkut gak, daripada nggak bisa keluar, pusing mau gimana, orang nggak ada seseorang yang bisa cari solusi, hajar lihatin sana sini, dan alhamdulillah rasanya tuh lega sekali ya. Lega, akhirnya Alexa bisa keluar dari parkiran itu. Kita akan melanjutkan perjalanan kita dan Andrea akan berhenti di rumahnya Daniar. Kita akan nge-explore sedikit di universitas di mana dia kuliah. Tak hanya itu, kita sedikit akan ngobrol-ngobrol santai lah. Berapa sih sebenarnya biaya hidup tinggal di Chicago dan lain-lainnya. Pokoknya stay tune. Oke teman-teman, ya kita sekarang berada di Chicago. Hari ini kita akan muterin komplek daerah kampus ya ini ya. Yes. Kampus. Jadi kita akan membawa Sopora. dari iki lho urung di anu. Yo iki tinggal ini toh. Nanti lihat. Ini mah aku jarang pakai mobil. Mobil. Ini lipat. Alright. Jajal sih. Yo. Lah iki apa iki? Kayak melayu dhewe. Yo di pedal. Yo. Iki gak truk elektrik kita. Mengko elektrik lek sampean. Terus kan nek mau mateni ya. Ora iso dipateni. Direm ya rem. Heeh. Nah. Nanti. Pedalan. Lek sampean kok pedal mengko ringan kan? Ya ringan. Yo karena dibantu depannya. Oke ya teman-teman, jadi ini kita ini ternyata komplek kampus ya? Yes. Kampus apa? University of Chicago. Oke. Perkenalan dulu, ini Mas Daniar. Asalnya mana? Trenggalek. Jawa Trenggalek. Timur. Trenggalek. Kalian pasti tahu kan dulu kita ini sempat buat video di cuman obrolan doang ya, dan bahasnya itu tentang wisuda apa? S3 gratis. S3 gratis loh, S3 gratis di Amerika. Masnya ini kok ininya di tengah-tengah ini nggak bahaya? Jadi kalau kita di pinggir malah bahaya. Kita Oke. salin-salin. Oh gitu ya. Iya. Itu juga nyalip loh. Tapi nyalipnya dia jauh di sisi lain akhirnya. Oh, oke. Kalau kita cuma di pinggir dia maksa lah. Oh, ngepet ya. Langsung ini. Jadi di sini tuh emang pesepeda ini menang. Paling ditabrak. Mentok. Untuk tinggal di daerah sini itu biayanya berapaan sih? Kalau apartemen itu 1.200. Jadi range-nya antara 1.000 sampai 2.000. Kalau apartemen saya 1.200, makan paling ya 600 Satu bulan. bulan. Itulah. Itu lagi wisuda ya? Ini persiapan wisuda. Ngomong kapan Mas wisudanya? Doakan saja, semoga nanti saya bisa menjawab. Amin. Sekarang belum bisa. Udah 5 tahun kan? Udah. Udah 5 tahun. Dari S1 langsung S3. Kalau aku langsung S teh. Lewat sini Mas yo, iso ora kamu? Aku iso. Oke, terus nah, Mas kan di sini tuh dapat beasiswa ya kan? Terus masalah kayak biaya hidup itu gimana? Ya, jadi kita digaji. Digaji juga? Digaji. Jadi kuliah sambil digaji. Betul. Jadi gimana itu? Ini masih tutorialnya sama kayak yang dulu kan? Jadi kalian tuh bisa cek videoku yang lama, aku kasih di description. Kita tuh berapa tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu ya? Mungkin Sempat ngobrol. Iya. Iya. Yang ikonik Mas. Pintu gerbang yang paling ikonik. Ya. Bagus. Wah, main agak mbak. Nah, tadi nyari cewek kan? Iya, di sini ada banyak.
Yo kadang misalnya sampean pulang dari kampus terus cuma jalan nih yo, nanti bakal ada mobil yang ngikutin, terus tiba-tiba dia nanti pintunya ngebuka, turunlah beberapa orang langsung deketin sampean bawa senjata. Todong aja. Iya, Dan di sini banyak kejadiannya itu. sering, Sering. Ham- Sering. hampir tiap, dulu sih waktu winter itu hampir tiap minggu ada emailnya, cuma sekarang kayaknya sebulan sekali lah. Bangunan-bangunannya itu gaya Victorian, Victorian architecture design. Itu kalau main ke England atau main ke Eropa Nah, itu banyak tuh harusnya yang model-model kayak gini nih, yang dan atasnya mengerucut, oke. yang jendelanya itu panjang-panjang. Dan memang dibiarin ini ada daun-daunnya. Iya, Ini lewat mana ini? lurus aja. Lurus bisa itu? Bisa ya. Oh, di keren. Wes, sini nyabrang gini. Jadi kalau dari kampus tuh mereka bilang, seandainya kamu ditodong, udah kasih aja semuanya, nanti kampus bakal ganti. Iya, karena kalau ngelawan nyawa melayang, dan itu udah sering kejadian gitu. Yang terakhir nyawa melayang itu Oktober, kalau nggak salah Oktober 2022. Itu murid sini. Terus katanya sih sempat rebut-rebutan gitu. Terus akhirnya ditembak. Nama saya Daniar, saya dari Trenggalek, sudah hampir 5 tahun ini di Amerika. Saya PhD student di University of Chicago tahun ke-5 ini. Riset saya di bidang Machine Learning and Distributed Systems. Kalau ada yang tertarik silahkan bisa email saya. Terus di sini saya sama 2 anak dan 1 istri, asal dari Trenggalek. Trenggalek itu dekatnya Malang, Ponorogo. Iya. Maksudnya kuliah langsung S3 di Amerika itu kayak harus ada seleksi nggak gitu? Seleksi nggak ada, seleksi yang terpusat nggak ada. Jadi yang penting daftar ke kampusnya, terus milih jalur S3. Jadi ada 2 jalur kan, master atau PhD. Nah ini tuh nggak harus berurutan, nggak harus master dulu baru PhD, nggak, bisa aja dari S1 tuh langsung PhD. Nah itu yang saya lakuin dulu, apply ke 10 kampus, terus milih jalur PhD itu, terus bilang kalau nggak punya beasiswa, udah mereka nanti ketika ngasih offer letter udah termasuk itu uangnya berapa per bulan. Jadi kita misalkan dapat 5 nih, tinggal dipilih, wah mana nih uang yang paling banyak nih, atau itu kalau ngelihat dari segi uangnya, atau bisa dilihat dari riset profesornya yang nerima kita. Jadi yang nerima itu sebenarnya profesornya. Kita nanti selama 5 tahun kan kerja sama profesor itu. Uangnya itu dari profesornya. Oke. Tapi maksudnya bisa nggak semua orang kan kayak itu satu kesempatan. Harus punya pengalaman riset. Oke. Pengalaman riset itu gimana, Mas? Gimana? Mungkin dari orang pihak ketiga yang bisa lebih paham bedanya kan. Riset itu yang dibutuhin pengalaman untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah. Kalau misalkan ditanya, kamu bisa nggak bikin domba tapi kepalanya sapi gitu, nah itu kalau orang jurusan biologi bisa aja, dari pakai mutasi genetik. Iya, tapi prosesnya lama. Prosesnya Panjang. bikin pusing. Nah, Nah itu harus betah yang hal-hal kayak gitu tuh. Kalau di computer science ya gitulah, coding. jadi posisi sampean apa? Posisinya murid, sama kayak murid TK, nggak ada bedanya. Enggak, maksudnya kayak co-founder. Oh oke. Maksud saya co-founder sih, CTO. Co-founder. Saya yang bagian teknologi, ada CEO-nya
agak senior, teman saya juga, dia alumni McKinsey, jadi sudah cukup lihai di bidang bisnis. Oke. Wah. Keren ya. Seperti Yang apa sih? paling culture shock itu di sini nggak ada sawah, nggak ada gunung, Gitu. jauh dari Chicago itu. Mhm. Jadi kalau dulu saya kan orang desa banget, tiap hari, tiap jam itu kalau keluar rumah langsung lihat sawah. Ya culture shock di sini nggak ada kayak gituan, Mas. Nggak ayam ya rasanya. Iya, rasanya tuh gimana ya? Ada aja yang kurang gitu. Selama 20 tahun lebih loh, bayangin. Selalu ngelihat sawah, belakang rumah gunung. Nyampe sini cuma the jungle of apa namanya? Brick. Iya. Semuanya batu bata, bangunan. Sumpak ya mas. Iya. Itu gimana rasanya masnya? Biasanya fresh, kok ada bata-bata itu kayak Akhirnya harus nyari hobi lain, harus nyari hal lain yang bisa dinikmati. Kayak mungkin sepedaan. Nah, tadi nyobain kan sepedanya gitu kayak. ya. Itu tuh memang udah didesain. Aduh, geger tuh anak. Kamu ajak ke sana aja. Tuh kayak punya anak gini seru, ada teman buat main. Ya. Kalau nggak punya anak kan mungkin kerja sampai tengah malam. Terlalu fokus. Ya terlalu Paneng. fokus tuh nggak bagus. Paneng tuh membahayakan. Kalau untuk sehari 2 hari nggak apa-apa. Cuma untuk 5 tahun bayangin mas. Iya. 5 Yang kerja tahun. pakai otak ya. Iya. Itu gimana sih posisi ketika nggak enaknya di Amerika? Nggak enaknya di Amerika itu jauh dari keluarga yang pasti. Semuanya mahal. Terus kayaknya Mas Andri ini udah lebih jago ini jelasin yang gini nih. Enggak, kan setiap orang kan mempunyai ini lebih ke kayak pengalaman pribadi sih. Jadi kan tiap orang itu mempunyai perspektif kayak yang berbeda-beda. Jadi mungkin dari yang berbeda-beda itu bisa digabungkan mungkin hal apa yang ini gitu. Makanan ya. Makanan itu dulu tuh jadi hambatan yang cukup besar karena rasanya beda. Tapi lama kelamaan istri belajar macam-macam dan alhamdulillah tuh sekarang udah pokoknya udah buka warung Indo di sini pun mungkin insya Allah bisa. Tapi dulu selama 3 tahun pertama mungkin makan tuh yang penting ditelan aja. Oke. Makan sambel tempe gitu berbulan-bulan mas. Terus ayam digoreng tanpa bumbu gitu mas. Itulah. Jadi emang harus dimakan yang penting kenyang, intinya nggak lapar gitu ya. Tapi ya kalau mau berusaha apapun pasti ada jalannya. Tadi yang awalnya nggak bisa masak, nggak tahu gimana cara ngurus anak, yang kayak gitu-gitu tuh kalau kita telatenin pasti bisa. Sebenarnya karena saya itu datang dari keluarga yang sangat sederhana, nggak ada ekspektasi apapun, saya itu bebas mau ngapain aja. Oke. Jadi ketika saya memilih hal yang orang lain mungkin bilang susah pun, tapi karena itu pilihan benar-benar pure dari saya enjoy. Oke. Semangatnya tuh somehow ya dapat dari diri sendiri gitu. Pertanggungjawaban tentang apa yang sudah dipilih. Oke. Kalau misalkan ini contoh saja ya, misalkan ada keluarga yang cukup mampu terus anaknya diarahkan, oh kamu sekolah ke luar negeri dong gitu. Ketika anaknya memang beneran sekolah ke luar negeri, mungkin alasan pertama kan dorongan dari orang tua. Tapi kalau saya sejauh ini kan karena memang saya sendiri, jadi kayak semangatnya itu lebih organik gitu loh mas. Oke. Dari orang-orang sekitar, teman-teman yang ngedukung. Oke, jadi diawali dengan senang, Iya. terus ambil keputusan, Iya. Jadi terus nggak sampai ada yang komitmen. terpaksa. Jadi senang. Nggak, ini Semua itu tuh mengikutin ya? santai, nggak ada yang terpaksa. Oke. Itu mungkin yang bikin beda. Orang mungkin pengen ke Amerika, ada yang semangat pokoknya aku pengen ke Amerika, saya enggak. Saya dulu itu literally tuh pengen ngapain ya,
enaknya kemana gitu. Saya mikir enaknya kemana, yang seru kemana nih. Oh, ke Jepang udah, saya dulu ke Swiss udah, ke Eropa itu ya kalau kata temen Jepang itu bagusnya buat jalan-jalan dan jangan untuk studi. Oke lah. Tapi mohon maaf, ini bukan berarti menyepelekan pendidikan Jepang, enggak. Ya terus kalau di Eropa itu juga buat jalan-jalan mantap. Tapi di Amerika tuh itu apa kayak nggak ada itu stereotip kayak gitu zaman dulu. Jadi akhirnya milih ke Amerika. Terus ini baru-baru ini kan mau kemana lagi nih, ke Amerika udah, oke lah ke Israel loh. Yang tadi saya cerita kan. Iya. Itu kayak ibaratnya kamu itu udah di bumi nih. Oke. Udah muterin bumi, mau kemana lagi, mau ke planet Mars. Makanya itu si Elon Musk semangat banget bikin roket. Saya juga gitu, mau kemana lagi, ada kesempatan ke Israel, ya udah. Saya akhirnya semangat ngurus visa ke Israel walaupun susah. Ini bukan apa ya, cuma ada konferensi di Israel yang harus didatengin dan profesor minta saya buat kesana, ya bismillah ya. Diterima, kan mau lulusin tahun depan Ya. Gaji per tahunnya berapa coba? Berapa? Tapi jangan dianggap kalau saya bakal segitu, enggak, kayaknya enggak akan nyampe. Ini cuma sekedar info aja. Berapa coba Mas? Tebak. Setahun. Aku nggak expect. Aku Ini baru lulus kuliah loh. di Amerika ya tahu sendiri Mas, kerjaanku kan kuli restoran. Kuli restoran itu mentok itu paling ya 80.000. Tapi temanku tuh yang di itu kan katanya sekitar 100-an. Nah ini Ya, buat mungkin lebih itu ya. Aku kayaknya Iya, 150 atau 200 malahan. ini buat motivasi Ya. kalau teman-teman butuh di Amerika. Jadi ada banyak yang lebih gede dari ini, cuma ini bener-bener temenku yang aku tiap minggu ngobrol ketemu, dan dia juga satu grup riset sama aku. Oke. Apartemennya di atas itu. Dia setahun itu 500.000. Dang. 500.000 itu 7 miliar ya. Iya, Kacau. 500.000 itu kalau tahu nggak satu Kerja bulannya setahun, berapa? Terus ini aja Mas, retire di Trenggalek. Iya, 50.000 sebulannya. Iya, berapa tuh? 50. Ya sekitar 40.000 lah. Dari puluhan ribu. Oh my gosh. Itu berapa juta sih? Satu bulan Ratusan juta. Iya. 500.000 itu banyak banget. Iya, memang banyak Mas. Itu hampir Kacau banget. sih. Kacau. Tapi aku ada teman juga yang udah senior sih. Teman juga senior. Dia di bank, kalau di bank kan emang terkenal tinggi kan. Ya. Ini udah di atas 1 juta 1 tahun ya. 1 tahunnya ya. Kacau. 1 jamnya dia itu 200.000 dolar kayaknya. Tapi gini teman-teman. Jadi kalau kamu tuh sekaya itu dan nggak ada waktu untuk menikmati keindahan ciptaan Allah ini, ya percuma gitu loh. Jadi harus apa ya, bisa menyeimbangkan jalan-jalan, nggak cuma kerja doang ya kan Mas. Iya, jadi gini, punya duit banyak itu buat senang kan. Tapi kalau punya duit banyak nggak tahu cara untuk senang, cuma Iya, percuma. Tapi memang banyak kan cerita dia udah posisi atas dan nggak bisa cuti, nggak bisa dengan santai. Misalkan aku mau camping minggu depan, susah. Karena dia orang penting, terlanjur penting banget. Terlanjur penting. Nah, jadi kaya boleh punya uang secukupnya, tapi bisa jalan-jalan itu menurutku udah the best lah. Iya. Punya uang kebanyakan kalau cuma di bank ntar riba jadi. Oke teman-teman, ini kecepatannya itu loh 120
km per hour. Airbagnya nyala emang udah dari dulu itu. Terus ini masih hujan, ini gimana ini ya perjalanan kita Route 66 ini kok hujan. Ya moga-moga besok nggak hujan lagi. Tapi kalau nggak ada musik itu kayaknya bosan kan. Semua bosan. Alexa, play music. The station in my life, my soundtrack on Amazon Music. Yeah, it makes me wonder. Oh, I wonder. Oh, I just wonder. It really makes me wonder. Yeah, I wonder. Yeah, it makes me wonder. Ooh, it makes me wonder. Oke, kita akan lanjutkan penjelajahan kita di road trip Route 66 ini. Kemarin kan kita udah menjelajah kota Chicago kan. Kita akan lanjutkan lagi ke kota berikutnya. Di mana yo? Di kota Pontiac. Ya. Perjalanan dari kota Chicago sampai sini, Pontiac, kira-kiranya itu 3 jam. Kayaknya lebih deh. Soalnya hujan. Ya hujan. Jadi agak lama. Sebelum itu Andri akan kasih tahu kalian kalau state Illinois itu gede loh. Kalau kita bandingkan dengan Pulau Jawa, ya mirip ujung-ujung dari kota Surabaya sampai Jakarta juga kali ya. Ya. Kalau kita bandingkan dengan Pulau Sulawesi, ya gedenya mirip-mirip juga. Berarti gede dong. Iya nggak masalah, kita akan explore lagi. Ayo, explore. Oke teman-teman, kita sekarang berada di Route 66 Pontiac, Illinois. Kita akan nge-explore Route 66 bersama Alexa. Pontiac sendiri ini bergaya Midwestern Town dan dibangun pada tahun 1830-an, dan kota ini dilewatin dengan Route 66. Nama Pontiac sendiri diambil dari nama Ottawa Chief dan Native American Leader sebagai bentuk penghormatan. I have like a small fan too, so I do like road trip with my fan. He living for 3 years in this van, and the other one 15 in this, and then 15 years. the rest of the time in that, so a total of 40 years. Wow. Oke. Oh, di dalam sini itu ada camper van aja, kita lihat. Ini kayak Volkswagen di dalamnya ini. Wow. Lihat banyak, bagus banget loh. Dan di sini ada banyak kayak pin-pin gitu ya di sana. Wow. Keren. Di depannya ini loh, ini kayak old style banget loh. Wow, dan ini mungkin dulu pas nge-explore Route 66 ya. Lihat dari belakang juga. Wah, di sini emang welcome center tuh, ada welcome to Pontiac itu keren banget. Jadi kalian tuh harus berhenti di sini. Aku kasih tempatnya Route 66 itu di mana aja. Yang pastinya itu kita akan mempelajarin juga buku-buku ini. Nah, di sini tuh ada banyak banget kayak tempat-tempat yang kita bisa kunjungi sebenarnya ya. Dan banyak banget di sini. Ada termasuk itu ya. Ada Illinois Amish Village mungkin ya. Pokoknya banyak banget. Tadi itu aku dikasih tahu kalau kita akan ini ada gate-nya, di mana saja tempat-tempat bagus untuk mengunjungi Route 66. Wow, kita pokoknya bakal banyak banget yang akan dieksplor. Pasti kalian nggak sabar lagi. Ayo. Oke teman-teman, ini di luarnya walaupun ini agak germes, Andri itu bela-belain ke sini. Tapi ini nggak bisa masuk kayaknya. Nggak tahu ini bisa masuk atau tidak. History or Route 66. Aku nggak tahu bisa masuk atau tidak. Kalian pasti ngelihat nggak? Oh, nggak bisa masuk.
Jadi emang sekarang itu banyak orang yang mungkin terinspirasi dengan school bus ini karena kayaknya itu kalau building buat sendiri school bus terus dalamnya tuh ada tempat tidur, ada semua, itu bakal seru ya. Dan banyak banget ke orang yang mengikuti kayak hal yang seperti ini. Tapi aku yang salutnya tuh bisa hidup di sini selama 40 tahun. Totalnya kan gila kan, 40 tahun sampai mungkin meninggal. Wow. Dan luar biasa ini bener-bener kayak van life ataupun camper life gitu ya, kayak bener-bener menjiwai. Oh my god. Tapi sebenarnya tuh Andri tuh ada payung, makanya ya udah aku balik lagi ke Alexa karena hujannya lumayan deras. Ya udah, kita akan lanjutkan ambil payung dulu. Oke teman-teman, kita akan berjalan. Oke, ngomong-ngomong aku udah bawa payung. Tuh lihat, aku ambil Alexa di sana. Oh ya, ini ada Mas kameramen. Ada Mas Budi ini dari Jogja. Hai. Jogja Nyasar. Jogja Nyasar ya? Iya. Nyasar ke Amerika. Jogja Nyasar. Ayo. Di sini kita disambut dengan mobil Corvette. Warnanya tuh biru coy. Oh my god. Hujan. Ini di sini perairannya gimana coba kalenanya? Kita akan lihat kalenanya. Kalenanya nggak kelihatan. Tahu nggak? Kalau di Florida kan sempat tinggal di Florida. Airnya ini bisa sampai menggenang. Bolong-bolongnya di bawah itu nggak begitu ini banget. Jadinya nggak sempurna. Oh, let's see, ini ada Corvette yang baru. Ya mungkin tahun 2021 ataupun 22, ini keren tuh ya. Yes. Keren. Mobilnya kok bagus di sini, ya ampun. Ini buat motivasi. Dilihat. Ada the route-nya dari Chicago terus sampai ke Santa Monica, LA. Bakal ke sana. Jadi dari Illinois ke sana, setelah Illinois tujuan kita itu San Luis, Missouri. Setelah Missouri ada Kansas, ada Oklahoma, ada Texas, ada New Mexico, Arizona, California. That one is Route 66. Kita kayaknya akan parkirin Alexa di sini. Terus kita akan buat ini. Oh, I'm so excited. Alah, biasa aja mas. Enggak, aku seneng aja gitu loh. Tuh lihat Coca-Cola. Ini Mas Budi ini kayak orang hilang. Mas, katanya mau jadi kameramen. Hei. Ini, oh dia tuh membaca. Oh, dia emang luar biasa. Ayo kita akan maju ke sana. Oh, di sana ada Corvette lagi, teman-teman. Ada Corvette. Wih, suaranya. Oh my god. Nah, lihat Corvette 2 nih, nyalain semua. Mana ya museumnya? Ada lagi museum, tapi nggak tahu waktunya nyampe atau tidak. Tapi oke, kita lihat pemandangan di sini. Oke, ini kan Pontiac. Mana ini mobil Pontiacnya? Pontiac, bukan Pontiac. Mas, ini kayaknya kita perlu peta. Mana peta? Oh ya, di sini tuh kita bisa pakai wifi gratis. Tuh lihat, Pontiac, Illinois, free wifi available downtown Illinois. Dang, aku nggak tahu ini routernya itu ada di mana. Tapi seru juga. Kita jalan-jalan kalau mungkin servisnya nggak ada, karena kadang itu di tiap daerah itu nggak ada sinyal kayak apa namanya, T-Mobile apa gitu. Nggak tahu ini kita mau kemana. Terus ngomong-ngomong masalah selokan tadi ya, karena tadi itu kan belum berlanjur. Aku akan cari ini selokan. Aku akan ngelihatin ke kalian
bagaimana sih lubang di sini? Tapi gini, jangan disamakan di Indonesia ya, karena di sini tuh kan nggak negara penghujan. Kalaupun hujannya kayak Indonesia banjir. Nah ini selokannya di bawah sana. Di bawah di sana itu ada rongga-rongga dan ini. Dan paritnya itu nggak gede banget. Ada kira-kiranya lah ukurannya seberapa. Gitu. Oke teman-teman. Nah di sini tuh ada box untuk donation. Kalau ada pakaian-pakaian yang nggak ini mau didonasiin, tinggal masukkan ke sini. Kalau nggak langsung ke store kayak Goodwill namanya. Masih good tapi will. Goodwill tempat ini. Ini ada pemadam kebakaran ini, pemadam kebakaran di sana. Kalau ada telepon langsung dia. Gitu. Holy crap. Itu dua. Oh ya, terlihat ini ada apa namanya? Yang suka hotel tahu nggak namanya? Volkswagen Bug. Di dalamnya tak kira ada orang, ternyata cuma boneka. Wah ini keren banget, udah dicat kayak Route 66 sehingga jadi ikonik. Nah. Mbak, ayo tak ajak, yuk mau nggak? Jalan-jalan. Mbaknya ini terlihat Love Riding Arizona. Keren. Kayaknya kita akan sudahi penjelajahan di Pontiac, Illinois ini. Jadi Andri itu lapar, kita akan cari makan tapi masih juga ada embel-embelannya 66 history gitu loh ya. Aku ada tujuannya itu di Springfield. Kita harus nge-drive dulu 2 jam dari sini. Jangan salah ya, laguku Jawa kabeh lho. Playlistku. Yo, jadi iki wis teko kota Springfield ya, Cah. Lah kok malah sah Jawa. Maksudnya ini udah sampai di Springfield. Sambil jalan-jalan keliling Amerika, makan dulu yuk. Kita udah sampai di depan restorannya. Kita akan ngecek apa aja sebenarnya di dalam, menunya juga apa. Aku belum tahu. Pasti kalian juga penasaran. Aku juga penasaran menunya apa aja. Ayo langsung kita masak aja yuk. Akhirnya kita order barbecue sandwich, cheeseburger, 2 soda, 2 kentang, dan 1 coleslaw. Totalnya ini $22 ya, sekitar 300 ribuan lah. Ini mas kameramen. Kita apa coba? Itu barbecue sandwich. Nah barbecue-nya itu
benar-benar pakai saus barbecue. Wah, mantap sekali deh. Langsung dipangan. Langsung. Rasa kayak ngono, santai kayak biasa. Enak banget katanya, kayaknya nggak denger kali. Oh ya teman-teman, kita akan coba Oslo-nya terlebih dahulu. Enak banget. Aku tuh emang seneng. Oslo itu tuh, ini campuran dari kayak apa namanya, purple cabbage, terus cabbage biasa, terus juga sama ada wortelnya, terus sama ranch. Wah, enak banget. Tapi gini, freshnya ini renyah, suka aku. Nggak beda dengan kayak McDonald, beda kayak apa namanya yang lain ini ya. Ini lebih kecil, kayak asli gitu, asli baru di potong dari benar-benar kentang, terus dipotong di belakang, terus ada kayak nggak tahu nih mas, apa gorengnya tuh agak lama mungkin ya, jadinya renyah. Cheeseburger di Route 66 ya sama aja, nggak ada bedanya di mana-mana, cuman ini agak gede gitu ya. Kalau menurutku sih apa namanya, rotinya biasa aja, roti murahan ya, memang cuman berapa ini, $3.40, jadinya ya nggak beda dengan ini. Nah nih biasa aja, kita akan coba lah. Rotinya ini apek. Nggak, roti itu apek berarti rotimu apa nggak? Rotinya apek kan? Atau katanya lapar, saya 5 hari nggak makan. Mana kosongnya sana? Kosong sama freshnya doang. Itu oke. Yang burgernya kalau mau tak bilang 1 sampai 10 itu 4 ya. Saya lebih enak menyanyi ini yang lain pokoknya. Nah itu lebih enak. Ini juga kayaknya. Mas, tadi gimana nih rasanya sandwich, barbecue sandwich ya? Wah, enak banget nih, udah habis. Oh, suka ya? Bayangin nih, Andri makan kayak gini. Oh, belum habis, orang nggak suka. Yang burgernya nggak suka. Kalau ini kan tak habisin. Nah, ini tak habisin. Ntar ini juga habis. Nggak lapar banget ya? Lapar banget ya tadi ya? Iya, lapar banget. 5 hari. 5 hari? 5 hari nggak makan. Oke. Cuma makan hati. Makan hati, waduh. Lagi sakit hati guys. Aku baru ngomong sekarang nih guys. Ini lagi sakit hati, makanya road trip, ngikut road trip. Jadi walaupun makanannya nggak begitu enak bagiku, tapi mas kameramannya tuh suka. Ya mungkin lidahnya aja yang berbeda. Cuman aku mau share bener-bener pengalamannya Andri gitu loh, bagaimana. Oh ya, di sini tuh kalian bisa ngelihat ya kayak Illinois Route 66-nya. Terus kita berada di mana? Berada di Springfield. Di mana itu kayak mungkin 3/4-nya dari Illinois, dari Chicago ke bawah itu kan ya lumayan panjang gitu kan. Nah di sini itu ada Lincoln, kotanya itu Lincoln di Illinois. Sebenarnya itu bagus untuk di sana, cuman kita nggak ke sana hari ini karena memang perjalanan kita tuh masih panjang, kita baru dimulai, jadi yang cepat aja gitu kan, durasi juga waktu kita supaya cepet
ke LA karena aku ada banyak acara di sana. Ntar pas akhir bulan. Jadi mungkin cuma 2 minggu atau 3 minggu aku harus sampai di LA, California. Oke. Di sini ternyata ada banyak termasuk kafe ini, terus ada kayak ada pom bensin zaman dahulu itu seperti apa, terus ada rumahnya presiden di sini. Kayaknya juga hari udah mulai sore, kita harus cari tempat untuk istirahat bermalam. Tapi aku ada kayak kamarnya teman, bukan namanya teman sih, aku ada tempat kerjaku yang kemarin itu. Ya udah balik lagi ke sana untuk tidur di parkiran karena ya kamarnya sendiri kan udah pakai gitu kan. Ya udah, di mana bisa diparkir 24 jam di situ Andrew bisa tidur bersama Alexa. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Ini ada hotel 66 tapi under construction. Setelah kita udah makan dari Springfield, kita akan melanjutkan penjelajahan kita ke San Luis. Tetapi di tengah jalan, sunsetnya tuh bagus banget. Terus ada lake, langsung aku belok, exit, dan di pinggir jalan itu ada kayak boat launch atau perahu kecil yang bisa menjelajah danaunya Springfield. Di danau Springfield ini emang lengkak-lengkuk panjang, jadi kita bisa lihat banyak hal. Salah satunya jalan interstate, highway, dan ini menuju ke state Missouri. Karena ntar malam kita tuh harus sampai sana sih. Nggak jauh, sekitar 2 jam lagi. Is okay. Dan namanya sunset, kita harus lihat dong matahari. Ini bener luar biasa. Kita bisa melihat sunset tiap harinya karena nggak kerja. Dan ketika Andri naikin drone, ada suatu hal yang kayak tidak diduga. Aku nggak begitu tahu banget. Ya mungkin kalau kalian tahu ataupun itu apa, tulis aja di komentar. Ya Cahaya. Ya udah, see you di next video ya. Kita akan kembali lagi. Stay tune di Andri Keliling Amerika. Bye.